Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua kali ini, kita akan membahas masalah variabel, tipe data, konstanta, operator, dan komentar. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, sebaiknya kita persiapkan terlebih dahulu web browser yang harus kita persiapkan. Sebelum kita masuk ke latihan kita, sebaiknya Anda teman-teman mahasiswa silakan mengecek kembali apakah kondisi dari XMPP control panelnya sudah aktif. Karena untuk latihan kita kali ini tanpa adanya web server, maka latihan-latihan kita yang akan kita kita akan lakukan pengujian tidak akan bisa berhasil. Nah, pastikan ini dalam keadaan dalam keadaan start semuanya ya, dalam keadaan aktif. Kalau misalkan seperti ini, nah ini dalam keadaan tidak aktif. Nah, ini akan mengakibatkan apa? Mengakibatkan yang pertama, ketika kita menjalankan sebuah web browser seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Apabila kita ketikkan localhost seperti ini, ya. Nah, apa yang terjadi ketika web servernya tidak aktif? Ya. Bentar ya. Nah, ini dia. Ya, web servernya karena tidak aktif, ya. Kita coba sekali lagi ya, localhost. Ya, problem loading page ya, atau enabled connects. Artinya apa? Ini tidak ada server webnya atau web servernya. Karena tidak ada web servernya, maka ya seluruh latihan yang kita buat tidak akan bisa ditampilkan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa kita tampilkan latihan-latihan kita? Maka salah satu yang harus kita pahami setiap kali kita ingin menjalankan latihan-latihan di web browser, khususnya materi PHP, materi Laravel, itu pastikan ini dalam keadaan aktif. Ya. Nah, ini ya XMPP ya, namanya XMPP dalam keadaan aktif. Nah, ini kita start ya, klik tombol start seperti ini. Kemudian database-nya ini MySQL juga sama, kita klik start juga. Nah, kalau sudah, nah kita tes sekarang ya ke web yang tadinya tidak aktif ya, kita coba ya. Kita coba sekali lagi localhost. Kita ketikkan localhost. Localhost. Ya. Ini akan aktif untuk versinya 746 ya. Untuk versi yang terbaru mungkin 748. Nah, ini pastikan terlebih dahulu supaya kita nanti tidak akan kesulitan. Baik, kita lanjut materi kita. Apa itu variabel, apa itu tipe data, apa itu konstanta, apa itu operator, dan komentar kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas dulu yang namanya variabel. Variabel itu ya, ini pokok bahasan kita. Variabel itu adalah menjelaskan definisi, contoh, dengan hasil. Di bahasa kita. Apa itu tipe data? Tipe data itu akan menjelaskan definisi, contoh, dan hasilnya. Kemudian konstanta menjelaskan definisi, contoh, dan hasilnya. Operator menjelaskan definisi, contoh, dan hasilnya. Dan yang terakhir itu komentar menjelaskan definisi, contoh, dan hasilnya. Kata pengantarnya seperti ini. Ya, ini untuk kata pengantar dari pertemuan kita kali ini. Ya. Jadi, variabel merupakan lokasi penyimpanan di dalam memori komputer. Kemudian konstanta merupakan lokasi penyimpanan di dalam memori komputer yang berisikan nilai atau informasi yang tetap. Bedanya dengan variabel, nilainya tidak diketahui atau tidak tetap. Yaitu perbedaan antara variabel dengan konstanta.
Kemudian operator adalah simbol-simbol yang digunakan melakukan operasi terhadap suatu nilai variabel atau konstanta. Kemudian komentar adalah bagian dari skrip PHP yang tidak diterjemahkan oleh browser. Tahapan kerjaan yang harus Anda lakukan pada modul ini dimulai dari membuat skrip latihan variabel, kemudian dilanjut dengan tipe data, konstanta, operator, komentar, kemudian menguji pada sebuah web browser. Nah, ini kunci jawaban yang minggu lalu saya tanyakan ya. Ini diawali dengan tag PHP, ditutup dengan tag PHP pula. Untuk menampilkan cukup menggunakan echo satu kali saja, echo atau print, ya. Echo atau print ini cukup satu kali saja, ya. H1 untuk judul nih, biodata mahasiswa, tutup. Kemudian NIM, ya, NIM-nya berapa. Kemudian kasih tag BR itu adalah breakline, ya, breakline untuk memberikan satu baris kosong. Kemudian ada nama mahasiswa ya, nama Anda. Ini nama Anda itu nanti diganti dengan nama Anda sendiri. Kemudian alamat Anda itu di mana ya. Kemudian yang berikutnya jenis kelaminnya pria atau wanita. Kemudian nomor teleponnya. Nah, ini yang minggu lalu saya minta screenshotnya ya, yang saya minta screenshotnya. Screenshotnya boleh disimpan di Google Drive yang sudah di-bitly-kan, boleh, atau langsung di Google Drive, linknya harus bisa langsung diakses, ya, langsung bisa dibuka. Jadi saya tidak perlu mengetikkan ulang, gitu ya. Saya tidak perlu mengetik ulang alamat dari Google Drive, ya. Kemudian, ya, nomor kalau sudah sudah dibuat di Google Drive-nya, linknya, ya, link yang bisa di-share, awas hati-hati. Link yang bisa di-share itu adalah link yang sudah diubah, ya, dari hanya diketahui oleh Anda saja. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bisa dibuka oleh yang memiliki link, ya, yang memiliki link itu yang diberikan kepada saya. Nah, ini kunci jawaban modul 1. Untuk variabel PHP, ini dia variabel PHP. Jadi ketentuannya itu digunakan untuk menyimpan sebuah nilai atau value, data atau informasi. Di sini nilai yang dihimpun oleh variabel nilainya tidak tetap. Nanti bedanya dengan konstanta, bagaimana? Konstanta itu nilainya sudah tetap, kalau yang variabel nilainya tidak tetap. Ya, nama variabel diawali dengan tanda dolar, ya, bukan berarti kita menghambakan nilai dolar itu sebagai nilai mata uang dari Amerika, ya. Tetapi kita lebih cenderung bahwa kalau untuk PHP memang sudah menjadi aturan bahwa harus diawali dengan tanda dolar. Kemudian panjang variabel tidak terbatas, ya. Setelah tanda dolar diawali dengan huruf atau underscore juga boleh. Karakter berikutnya bisa terdiri dari huruf, angka, karakter tertentu diperbolehkan, ya, kecuali ASCII, ya, 127, ya, boleh, ya, ini juga ASCII 127 sampai 255. Kemudian bersifat case sensitif, tidak perlu dideklarasikan dan tidak boleh mengandung spasi, ya. Contoh, nah ini ya, contoh yang benar, ya. Ini contoh yang benar. Nah, ini dolar underscore name ini boleh. Nah, yang salah dolar tree name. Nah, ini nggak boleh, ya. Kemudian dollar first name, ya, dan underscore dollar name tanda tanya. Ini tanda tanya sudah dipakai oleh oleh PHP, termasuk dari spesial karakter yang digunakan oleh PHP. Name tree. Nah, beda ya antara yang ketiga sini, name tree dengan tree name, ya. Ini yang benar, ini yang salah. Name tree, nah, kemudian first plus name ini juga salah. Name underscore tree ini benar, plus titik name, nah ini salah. Titik ini merupakan spesial karakter, ya. Spesial karakter termasuk plus itu adalah spesial karakter, kemudian tanda tanya juga spesial karakter, termasuk spasi. Ya, ini tidak boleh digunakan dalam penamaan sebuah variabel, ya.
Nah, ini kosong, ya, ini benar juga nih, minus itu dianggapnya benar. Ya. Sebagai contoh, ya ini contohnya, name ya 0411504040, nama Khotimatus Musyarofa. Ya, kemudian kita tampilkan ekonim ya titik. Nah ini ya, untuk menyambungkan dua perintah yang apa namanya, dua perintah dalam PHP itu digunakan adalah tanda titik. Ya, jadi ini apa namanya, perintah yang pertama itu adalah name dan perintah kedua itu adalah isi dari variabelnya. Nah, antara name dengan variabelnya ini harus diberikan tanda titik. Kemudian untuk break line ya, ini adalah tag PHP ya. Tag apa namanya, HTML ini kasih tanda titik juga, kemudian ini baru ditambahkan tag HTML. Echo name nama ya, ini dolar nama. Kemudian hasilnya nanti di browser seperti ini hasil akhirnya. Ini untuk latihan variabel. Kemudian berikutnya itu adalah tipe data. Uraiannya ya, pada PHP tipe data variabel tidak didefinisikan oleh programmer, akan tetapi secara otomatis ditentukan oleh interpreter dalam PHP. Namun demikian PHP mendukung beberapa tipe data primitif, diantaranya ya integer, string, float, boolean, array, dan objek. Contoh, nah ini ada contohnya di sini, script ya, masih menggunakan nama yang sama. Status true. Nah, ini status true ya. Nah, status true itu adalah tipe data primitif ya. Echo name, nama, print ya, umur 23, status true. Kalau apa namanya, statusnya true maka aktif ya. Kalau statusnya false ini tidak aktif. Ini dijalankan hasilnya aktif. Ini untuk tipe data dalam berikutnya konstanta. Konstanta, nah ini apa namanya, kebalikan daripada variabel ya. Untuk konstanta seperti ini. Jadi konstanta itu merupakan nilai yang konstan, nilainya tidak berubah-ubah dan kita tidak bisa untuk mengubahnya. Ya, contohnya ya seperti ini. Ya, define name Ahmad Solihin ya, kemudian define ada apa namanya, keyword define-nya, define nilai 90. Nah, kalau tidak ada define ini akan menyebabkan error. Jadi misalkan nama saya full-nya saja, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa di sini ya. Echo nama titik name atau nama ya, titik nama, kemudian echo nilai nilai. Ini konstanta. Ini nama konstantanya beda dengan variabel ya. Kalau variabel harus diawali dengan tanda dolar. Tapi kalau apa namanya, kalau konstanta diawali dengan define, nama konstantanya apa? Ini nama konstanta. Ya, nilainya tetap. Jadi kalau misalkan nama kita dipanggil nama seperti ini, kita panggil nilai seperti ini, ya nilainya akan muncul. Nah, seperti contohnya seperti ini ya, Ahmad Solihin nilai 90. Ya, ini untuk konstanta. Berikutnya itu adalah operator. Nah, di sini untuk operator bahasanya cukup banyak ya. Jadi operator ada operator seperti contoh operator penugasan ya. Ini ada sama dengan ya. Nah ini ya bedanya ya, sama dengan double sama dengan. Kalau sama dengan itu penguatan ya. Maaf, penugasan. Kalau double sama dengan itu adalah penugasan. Kemudian ada tanda lebih besar, titik, plus, dan kali, dan sebagainya. Nah ini ya. Oke, ini untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Contohnya ini. Ya, nanti silakan dibuat ya. Untuk materinya sudah saya siapkan di Indigos ya. Ini nanti akan ada di Indigos. Silakan Anda kerjakan. Kemudian yang latihan 2 seperti ini ya. Ini untuk latihan dengan operator ya. Kemudian operator perbandingan. Nah, ini operator perbandingan digunakan untuk membandingkan dua buah nilai.
Ya, pengguna ekspresi ini juga menghasilkan nilai true atau false tergantung ya dari perbandingannya. Contoh seperti ini, ya, contohnya seperti ini ya. Ada sama dengan, ada identik, ya, kemudian tidak sama dengan, kemudian tidak sama dengan, ya, kurang dari, lebih dari, ya, greater than ya maksudnya. Greater than, less than. Jadi kalau misalkan yang kurang dari itu adalah simbolnya adalah less than, kalau lebih dari itu adalah greater than, ya. Kemudian kalau misalkan kurang dari atau sama dengan berarti less than equal ya, less than equal. Kemudian kalau lebih besar sama dengan itu greater than equal ya. Seperti itu ya, itu untuk perbandingan. Ini contohnya ya, nanti silakan Anda kerjakan karena nanti latihan yang ada di sini, yang ada di modul ini ya, semuanya nanti silakan Anda tuliskan screenshotnya di course ya. Kemudian operator logika seperti ini. Ini logika ya, ada not, or, and, dan XOR. Ini operatornya seperti ini ya. Kemudian penggunaannya bisa seperti ini ya. Contoh, nah ini contohnya ada bilangan 5 dengan 4. A sama dengan B ya, akan menghasilkan ya A sama dengan B. Ya, kemudian berikutnya ya 5 dengan 4. Nah, ini nanti akan menghasilkan ini ya. Ini akan hasilnya adalah ini ya. Nanti silakan dicoba saja ya. Kemudian operator increment dan decrement itu digunakan untuk menambah dan mengurangi nilai. Ya, ini apa namanya, tampil perintahnya seperti ini. Contohnya pre-increment ya, kemudian post increment ya, kemudian pre-decrement artinya sebelum ya, sebelum dikurangi dan sesudah dikurangi. Contohnya ini, ya ini contohnya. Nanti hasilnya silakan apa namanya, dijalankan di browser screenshotnya. Next, berikutnya operator bitwise. Ya, bitwise seperti ini nih, bitwise. Ya. Untuk bitwise ini ada and, ya, ada or, ya, ada bitwise XOR, ya, kemudian ada bitwise not, ya, ada bitwise shift left, dan ada bitwise shift right. Ya. Nah, ini contohnya ya, nanti bisa dilihat hasilnya di browser. Kemudian penggabungan string. Nah, ini untuk penggabungan string sudah dibahas di awal ya. Ini kita menggunakan tanda titik. Jadi tanda titik itu tidak boleh digunakan untuk penamaan sebuah variabel. Ya, di depan itu tidak boleh kasih nama variabel, tapi menggunakan titik. Ya. Contohnya ini ada variabel A, B, dengan C diisi dengan STMX, ICMI, Cirebon. Nah, bagaimana kalau kita gabungkan ya dari menjadi variabel D? Ya, misalkan contoh variabel A titik titik B titik C. Nah, ini hasilnya nanti STMX, ICMI, Cirebon. Ya, nanti silakan apa namanya, dicoba saja. Nah, berikutnya komentar. Ya, komentar ini adalah sebenarnya untuk komentar itu hanya untuk mencatat. Ya, mencatat catatan kecil ya bagi programmer, tapi tidak akan dijalankan pada browser. Ya, jadi penulisannya seperti ini ya, slash bintang diakhiri dengan bintang slash, atau kalau satu baris ya slash 2 kali. Ini komentar satu baris. Ya, kemudian ada lagi tanda pagar. Ya, ini juga sama ya, komentar juga. Nah, soal latihan sekarang. Untuk soal latihan yang pertama, pastikan screenshot ya absen. Yang pertama absen untuk tiap kali latihan itu sertakan ya bahwa Anda sudah memberikan komentar pada latihan di YouTube. Ya, Anda sudah membuka apa namanya, membuka video di YouTube. Ya, karena nanti video ini akan diupload di YouTube. Ini pastikan ya, pastikan ini screenshotnya ada, kemudian subscribe. Ya, subscribe-nya sama ya, subscribe-nya itu harus disertakan linknya, ya, screenshot, ya, bahwa Anda sudah benar-benar subscribe, ya.
pastikan setiap kali latihan subscribe yang belum ya, itu apa namanya, screenshotnya disertakan dengan komentar tiap kali pertemuan, jangan sampai lupa. Ini untuk apa fungsinya? Untuk absensi, semata-mata untuk absensi. Dan yang kedua itu adalah baru latihannya ya. Nah, latihannya boleh Anda simpan di Google Drive, Anda sharing nih ya, ini sharing, silakan apa namanya, dibagi ini linknya dengan cara diklik kanan sharing ya. Ya, sharingkan. Nah, ini nanti silakan alamatnya diserahkan ke saya, tapi yang sudah dalam keadaan bisa diakses. Ya, jadi si linknya itu diberikan link tambahan. Ya, link tambahan. Jadi saya supaya tidak ngetik lagi gitu ya, ngetik lagi ya itu akan lama untuk ngoreksinya ya. Jadi untuk mempersingkat langsung Anda berikan linknya yang sudah bisa aktif. Jadi begitu diklik langsung muncul ini. Nah, ini screenshot contohnya ya, screenshot seperti ini. Atau bit.ly ya, bit.ly. Kalau di bit.ly boleh seperti ini, misalkan sertakan di bit.ly-nya ya. Kalau misalkan terlalu panjang ya, nah ini bisa di bit.ly-nya seperti ini ya, contoh ya di bit.ly. Nah, ini kalau internetnya jalan ya akan muncul ya. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Ya. Nah, langsung langsung muncul. Nah, ya kan? Nah, seperti ini yang saya inginkan seperti ini. Ya, yang saya inginkan seperti ini. Atau misalkan saya klik ini. Nah, ini juga sama. Ya, klik ya ini Pak link panjang ya, link panjangnya di Google Drive nah, langsung muncul. Nah, ini ya, langsung muncul gitu ya. Jadi sudah bisa di apa namanya, sudah bisa eh, di diklik ya untuk linknya. Jadi langsung ya. Nah, ini contohnya link yang bisa diakses ya. Begitu, nah ini ada aktif ya. Berarti saya tidak akan mengetikkan seperti ini lagi ya. Ini yang panjangnya minta ampun ya, atau yang pendek juga sama ya. Ini misalnya ini agak mending ya kalau pendek ya. Ini saya bisa klik langsung. Ini dua-duanya sama isinya ya, dua-duanya sama. Ini yang panjang, ini yang pendek. Kalau yang pendek tinggal dipilihkan aja. Ya, ini untuk latihan yang ada di modul kedua. Oke, baik. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu bagaimana cara menyimpannya. Nah, ini cara menyimpan latihan. Nah, ini dia. Pastikan ketika Anda sudah membuat di editor, ini contohnya saya menggunakan editor Notepad, ya. Ini editor Notepad-nya, ini sudah saya apa namanya? Sudah saya buat ya. Nah, ini seperti ini. Pastikan Anda menyimpannya pada server web, ya lokasinya di localhost htdoc. Sebagai contoh, misalkan saya klik save, ya misalkan ya, save as, ya. Saya simpan PHP-nya di XMPP-nya di C, ya. C XMPP, kemudian htdoc. Ya, misalkan saya simpan di latihan web 1 pertemuan kedua, misalkan ya. Nah, taruh di sini misalkan. Langsung ya file name-nya ini ya ya save as tipenya ya misalkan mana ya PHP. Nah, ini dia PHP ya. Nah, ini ya nih misalkan latihan apa namanya 1 2 ya kita save di sini save ya kita save ini ya cara menyimpannya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk eh, menampilkannya ke browser ya. Kalau tadi di Notepad, nah ini browsernya apa namanya di explore ya. Jadi contohnya seperti ini di explore. Nah, ini ya, seperti ini ya contohnya ya. Ini di explore ya. Jadi simpan di C misalkan ya. XMPP ya, htdoc ya, misalkan ya. Eh, web. Nah, ini ya, disimpan di sini. Jadi simpan di htdoc. Ini untuk latihan. Kemudian berikutnya ya, bagaimana cara untuk menjalankan. Nah, ini ya.
Oke, ya ini untuk menjalankan. Tadi sudah di awal sudah sempat saya singgung, jadi harus menjalankan terlebih dahulu XMPP-nya. Misalkan saya panggil folder webnya ya, eh, latihan, nah, namanya apa saya lupa ya. Latih web satu ya, eh, latih web satu. Nah ini dia. Kemudian di pertemuan kedua, klik misalkan di pertemuan kedua. Nah tadi yang saya simpan, yang saya save, nah ini ya, saya klik. Nah hasilnya seperti ini ya, biodata mahasiswa, name ya, sekian sekian sekian, namanya siapa, ya alamat Anda, jenis kelamin, telepon, nah seperti inilah. Ya kurang lebih seperti ini. Ya, baik. Eh, ya, baik. Saya kira untuk eh, pertemuan untuk modul kedua saya kira cukup. Nanti akan dilanjutkan ke modul yang ketiga untuk minggu depan. Pastikan saya lagi ya, Anda mengakses Indigos, kemudian pastikan juga Anda mengakses YouTube karena di YouTube itu ada video tutorial pertemuan kita kali ini. Jadi jangan sampai nanti Anda tidak menyimak apa yang saya perintahkan karena sebagian eh, apa namanya perintah-perintahnya akan saya sertakan di YouTube ya perintah-perintahnya ya. Jadi sebagai eh, apa namanya tindak lanjut dari pertemuan kita yang cukup singkat. Itu saja saya kira untuk pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.